Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Sang Surya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Al-barnamaj ar-rabi al-kalimatu tarhibiyah. Al-kalimatu tarhibiyah al-awwal minal mudiril MBS Wanayasa Al-Ustadz Wahyudin SAG MSI Faliyatafaddal alaihi masy'ur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'dah. Yang terhormat Ketua BDM Banjarnegara beserta Ketua LP Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah beserta staf yang saya hormati, Ibu Camat dan Ramil dan Kapolsek Wanayasa, yang kami hormati Kepala KUA, Kepala Desa dan Kepala Puskesmas, para pengawas dan juga Ibu Korwil yang luar biasa tadi YouTuber, yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pembina Pesantren, yang kami hormati PCM dari Pejawaran dan Karangkobar, yang saya hormati pula tamu dari Cilacap. Mohon bisa berdiri. Di mana ya? Seperti yang dari Cilacap tadi ada 12 orang ya, ingin belajar bersama-sama atau studi banding di sini. Belum berarti, belum. Tadi di warung sudah tidak ada katanya. Ya. Jangan-jangan kesasar. Ini kokam tolong dicari sampai ketemu. Segala puji hanya ya Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad, pada keluarga, sahabat, dan semoga untuk kita semuanya. Seandainya turun hujan, yang depan saya bagaimana? Kalau orang beriman turun hujan, doane alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi yang mozos ora apa-apa. Saya tidak akan memberikan sambutan yang panjang, maka saya membaca teks menora kesuwen. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan tidak hanya sekedar SPBG, tetapi laporan amanah yang telah dititipkan kepada kami bersama-sama dengan guru dan kepala madrasah untuk mengembangkan MTS dan MMBS. Alhamdulillah dengan dukungan warga Muhammadiyah kami berusaha sekuat tenaga untuk memajukannya. Berbagai kemajuan telah kita raih. Jumlah siswa bertambah, sarana prasarana juga semakin baik. Gedung pun telah megah sebagaimana yang panjenengan terlihat saksikan. Tahun 2018 kita menapaki langkah baru dengan mendirikan Muhammadiyah Boarding School atau Ma'had Tarbiyah Al-Hadisah Al-Muhammadiyah
Langkah ini adalah jawaban atau kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih baik, lebih berkualitas dan berkarakter. Bantuan dan dukungan dari panjenengan semuanya terus mengalir. Meskipun kini sudah tidak sebanyak dulu. Kami maklum karena banyak yang mengira lembaga ini sudah berkecukupan. Melihat gedung yang megah kayaknya wis kakean duit. Padahal kami masih punya tanggungan 1,2 miliar. Gedungnya siapik, jebule utange sing utang siapa? Nyong apa jenengan? Jenengan, mau sing duwe jenengan. Nyong hanya makili utang rok, nggih. Insyaallah. Namun kami tidak menyerah. Kami percaya bahwa keyakinan yang kuat, keberanian mengambil resiko dan kebersamaan adalah kekuatan yang membawa perubahan. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya sadar jebule usia saya sudah hampir pensiun, walaupun kelihatan masih ganteng seperti ini. Masa pengabdian saya juga semakin mendekati akhir. Karena itu saya ingin menyelesaikan amanah ini tanpa meninggalkan hutan. Amin. Amin. Dan menuntaskan semua pembangunan yang belum selesai. Dengan semangat ini kami mendirikan dapur makan bergizi atau MBG. Kalau Lazis Muhammadiyah disingkat Lazismu. Nek dapur Muhammadiyah disingkat Allahu Akbar. Wong semene gelar karo kabeh. Ya. Dapurmu. Dapur ini memiliki dua tujuan besar. Pertama, untuk menutup hutang melalui pendapatan sewa dapur, dan yang kedua untuk menebar kemanfaatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Melalui dapur ini kita membuka lapangan kerja, memberdayakan pemasok bahan baku lokal, dan menggerakkan koperasi ceria berkah bersama. Kita punya koperasi sebagaimana yang Pak Presiden galakan, ada koperasi merah putih. Kita pondok punya namanya Koperasi Ceria Berkah Bersama. Ini juga sudah berbadan hukum. Lebih dari itu, dapur MBG juga membawa misi kemanusiaan. Penerima manfaat bukan hanya para santri, tapi juga siswa-siswi TK, SD, SLTP hingga SLTA, termasuk balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Sayangnya jenengan nggak hamil. Kalau hamil berarti dapat. Dengan begitu, dapur ini bukan sekedar fasilitas pesantren, tetapi rumah gizi dan keberkahan bagi masyarakat Wanayasa. Dapur ini dibangun dengan penuh pengorbanan. Hutang material sekitar 300.000, 300 juta dari Pak Anto, Masya Allah, anak wong dutangi, alhamdulillah. Enggak nyok dolan mari nggon jenengan nyok utang, alhamdulillah pangenjep rika. Iku ora alhamdulillah. Ditambahi utang 300 juta. Kemudian ada kas dari MBS 110 juta dan investor 600 sampai 700 juta. Pada akhirnya begitu. Dulu sudah saya tawarkan kepada jamaah pengajian kon investor, kepada ustadz-ustadzah, guru-guru, kepada PCM dan BPP, tapi kayaknya lebih resiko. Kami muliakan, impian kita belum berhenti. Masih ada amanah besar berikutnya, yaitu berdirinya jenjang SLTA di lingkungan MBS Wanayasa. Maka hari ini Bapak Ibu menjadi saksi. Mulai tahun 2026 kita sudah ada SLTA-nya. Amin. Tepuk tangan untuk saya. Untuk saya loh ya. Ya, dengan juga. Yang kedua, caranya bagaimana? Kita akan bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah Karangkobar. Kemarin panjenengan pada hadir di lokasi SMK Muhammadiyah Karangkobar.
panjenengan pada Gomor jebule punya amal usaha yang luas lahannya. Bangunannya juga nanti akan besar, termasuk masjidnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa SMK Muhammadiyah Karangkobar itu sudah terakreditasi unggul. Eman-eman nek ora dikembangna. Siap? Jurusannya ada 2. Jadi teknik kendaraan ringan, terus akuntansi sepeda motor, terus 1 bisnis. Ini jadi nanti akan ada bisnis modelnya nganggo daring. Ngerti ora daring? Sing mengkene daring iki jenenge karing. Daring dalam jaringan online. Jadi mengko nek tuku lumbu jenengan hanya pakai HP. Bayar ora? Mboten. Oh ini nggih. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Ini dari Cilacap. Masya Allah, saudara kita dari Cilacap. Masih ada 1 rombongan lagi. Alhamdulillah sudah ketemu oleh Kopan. Dan tadi takutnya hilang ini. Masih ada 1 rombongan lagi. Dan insya Allah pada hari pagi yang akan datang juga ibu-ibu dari Cilacap nggak mau ketinggalan, akan silaturahim juga di Legok Sayem sekaligus. Ya tepuk tangan. Nanti yang isi Ustadz Didik dari Cilacap sekalian. Mudah-mudahan nanti di sini bisa besanan, Pak. Ini janda-janda juga banyak. Baik, kita lanjutkan, ini SMK sudah A unggul. Kemarin SMA Muhammadiyah Kali Bening nolak 50. Nah sekarang saatnya kita berkolaborasi. MBS Surabaya mikir tenaga pendidikan dan kependidikannya. Sana juga nanti saling menguatkan. Karena Muhammadiyah itu harus kal jasadil wahid, seperti badan yang satu. Bismillah, kita kembangkan SMK-nya. Siap? 6 SMK itu rampung, langsung kerja bisa, langsung kuliah juga bisa, apa maning nikah. Insya Allah, baik Bapak dan Ibu, lanjut tentang biaya gratis yang kena. Sing penting jenengan mikirna makmi, mikirna honore, mikirna operasionale, termasuk di MBS ini kan milik panjenengan. Bilang ke saya dan Pak Hasan, tolong MBS sekarang gratis. Siap. Lalu mangani keprimen nyo. Begitu warga, termasuk operasional dan bayar honore. Siap? Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segalanya. Mohon maaf, ini terjadi perdebatan dengan ketua panitia. Ditempatkan di sana apa di sini? Panitia mengharapkan di sini, sehingga mohon maaf hujan. Tidak apa-apa, orang hujan, tenang mawon, ya menepi boleh.
Puji syukur bahasanya pagi ini kita dipertemukan di komplek Muhammadiyah Boarding School Wanayasa tanpa ada aral suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah pengajian Ahad pimpinan cabang Muhammadiyah yang berbahagia. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, kami mewakili pimpinan cabang mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MBS yang luar biasa di dalam mengelola pendidikan di Wanayasa. Inilah MBS Wanayasa yang menjadi unggulan kita di cabang Wanayasa. Terakhir kami apresiasi atas pembangunan dapur, tapi jangan dapur mula atau orang main. SPPG, ini banyak istilah-istilah baru yang saya sendiri bingung. Ada SPPG, ada MBG, ada macam-macam. Pokoknya itulah ya yang kami apresiasi luar biasa tadi disampaikan oleh Ustadz Wahyudin. Saya selaku PCM juga tidak tahu uang 1 miliar itu seperti apa. Tapi ternyata MBS punya tanggungan atau kewajiban untuk menyelesaikan dapur yang nantinya mudah-mudahan ini menjadi bagian dakwah kita, bagian dari dakwah yang mencerahkan, yang menggembirakan, karena nanti dapat makan kan gembira nih, sehingga nanti mudah-mudahan ini bagian dari dakwah Muhammadiyah. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah khususnya di Wanayasa selalu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, terutama dalam hal membangun sarana dan prasarana. Insya Allah Bapak Ibu yang putranya mondok di sini dari segi keamanan insya Allah aman. Bangunannya sudah sesuai standar. Aman nggih Pak Wahyudin nggih? Nggih, insya Allah bangunannya standar. Mudah-mudahan keamanan putra-putri panjenengan akan mendukung di dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk kegiatan pembangunan dapur. Kami sudah melihat insya Allah sesuai standar ukuran maupun sarana prasarana yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-113, pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara menyelenggarakan berbagai kegiatan, baik itu lomba maupun kegiatan yang sifatnya akbar. Untuk itu nanti jamaah agar tidak ketinggalan untuk mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara. Puncaknya nanti akan ada pengajian akbar di alun-alun Banjarnegara, yaitu akan menghadirkan pembicara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti. Insya Allah nanti juga ada Bazar Aisyah, kemarin rapat sudah mempersiapkan akan mendaftar beberapa kapling untuk ikut Bazar. Kemudian ada juga bikermu, nanti akan ada touring untuk yang hobi touring nanti ada. Kemudian ada juga lomba paduan suara untuk Aisyah dan pemuda. Ada juga lomba olahraga dan lain sebagainya. Selebarannya sudah kami bagikan di grup PCM. Mohon nanti dicermati untuk bisa diikuti. Terkait dengan kegiatan itu, maka Bapak Ibu jamaah tentu saja untuk bisa mendukungnya, terutama dalam hal pendanaan. Untuk itu, kupon yang sudah kami bagikan di ranting-ranting, yang mungkin hari ini sudah terkumpul, bisa setor ke bendahara Mas Afton. Nanti insya Allah Mas Afton akan standby untuk menerima pengumpulan dana dari panjenengan semua. Yang berikutnya, kami ucapkan terima kasih kepada jamaah donatur yang sudah menginfakkan sebagian rezekinya untuk pembangunan musola pimpinan ranting Muhammadiyah Tempuran. Mungkin hari ini nanti secara simbolis Mas Afton akan menyerahkan bantuannya. Untuk itu kami mohon dari pimpinan ranting Tempuran salah satu untuk tampil di panggung, kita serahkan
yang sebagian sudah dikirim berupa material, apakah itu semen, pasir dan sebagainya. Ya. Untuk yang uang mungkin dari jamaah akan menambah juga masih diterima. Ya. Itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah alhamdulillah pada beberapa pengajian yang lalu sudah meluncing mobil operasional untuk PCM. Namun demikian untuk kegiatan operasional PCM sampai detik terakhir kemarin laporan bendahara ternyata minus. Padahal yang melamar menjadi sopir PCM itu sudah banyak. Nah, tapi dana operasionalnya belum ada. Sehingga terpaksa ya biasanya dibawa Pak Sabar sekaligus ngisi pengajian. Banget irite mobilnya sampai lupa ngisi bensin. Sehingga dalam perjalanan Pak Sabar kehabisan bensin. Yang memikirkan siapa? Ya panjenengan semua. Karena kami hanya memfasilitasi beli mobilnya, tetapi operasionalnya adalah milik panjenengan semua. Sama dengan MBS tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyudin. Untuk itu monggo nanti dipikirkan bareng-bareng terkait dengan operasional mobil PCM. Kami sifatnya memfasilitasi untuk kepentingan dakwah di ranting-ranting. Yang berikutnya Bapak Ibu, insya Allah nanti akan ada penugasan atau praktek dakwah lapangan dari mahasiswa sekolah tablik dari gabungan 4 kecamatan wilayah atas yang nanti akan tur keliling selama 3 bulan di cabang Pandanarum, Kalibening, Wanayasa, dan Karangkobar. Untuk itu nanti majelis taklim yang ada di cabang Wanayasa, kalau nanti kehadiran teman-teman dari mahasiswa sekolah tablik diterima, ya, diberi panggung untuk mengisi kegiatan. Selama ini mungkin banyak yang kekurangan pembicara, insya Allah nanti selama 3 bulan akan kedatangan teman-teman yang mengikuti pendidikan di sekolah tablik Banjarnegara. Untuk itu nanti kita bagi, mungkin tidak kebagian semua karena kami mendata kemarin jumlah pengajiannya itu 3 lembar. Nanti kalau 3 bulan untuk 4 kecamatan saya kira tidak kebagian semuanya. Untuk itu nanti ya mungkin acak yang akan kita bagikan untuk bisa mendatangi ke pengajian-pengajian. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, insya Allah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyudin, ya, tahun ini MBS Wanayasa akan menuruti keinginan jamaah untuk membuka pendidikan lanjutan. Untuk itu kami mohon dukungannya khususnya terkait dengan pembangunan fasilitas, karena kemarin kita mengutamakan yang dapur sehingga pembangunan untuk melanjutkan yang sebelah sana asrama ini agak berhenti. Ya. Untuk itu nanti kita harapkan tahun ini sudah terselesaikan sehingga nanti rencana pembangunan untuk sekolah lanjutan di komplek MBS Wanayasa bisa terlaksana, karena ini juga amanah dari panjenengan semuanya. Untuk itu kami mohon dukungannya agar di Wanayasa nanti tidak hanya ada MTS, SLTA, tetapi mungkin juga nanti ada pendidikan lanjut di sini, ya, sehingga lebih lengkap dalam melayani panjenengan semuanya. Yang terakhir Bapak Ibu, pengajian yang akan datang insya Allah jatuh di giliran di ranting Muhammadiyah Legok Sayem. Pembicaranya tadi sudah disampaikan Ustadz Wahyudin, insya Allah dari Cilacap, ya. Dari Cilacap yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, besok akan membawa rombongan yang berbeda, ya. Karena kalau bapak-bapaknya Plesir, insya Allah ibu-ibunya kepengen Plesir, maka nanti di Legok Sayem mungkin giliran yang ibu-ibu atau mak-maknya ikut pengajian bersama kita. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan mohon nanti sekali lagi sampah-sampah sekali lagi untuk
kumpulkan di tempat sampah yang disediakan nanti Mas Kokam untuk bisa memfasilitasi sehingga nanti santri-santri tidak ketambahan pekerjaan untuk membersihkan sampah. Yang terakhir kami serahkan untuk bantuan dari jamaah untuk pembangunan musola ranting tempuran. Monggo Mas Heri, ini Ketua Ranting Muhammadiyah Tempuran ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah bantuan sementara mungkin nanti tambah 5 juta, kemudian ditambah 15 sak semen, dan yang lain belum laporan kepada saya. Mudah-mudahan nanti tambah lagi. Terima kasih. Sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Camat Wanayasa kepada Ibu Sri Wayuni SE. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan daerah Kabupaten Banjarnegara, Dr. Ali Sobri serta dengan jajarannya. Yang kami hormati Forum Komunikasi tingkat Kecamatan Wanayasa, hadir secara pribadi Pak Dan Ramil, yang kami hormati juga yang mewakili Pak Kapolsek, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wanayasa beserta dengan jajarannya, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangkobar, yang kami hormati juga pimpinan cabang Muhammadiyah Pejawaran dan sekitarnya. Dan juga ini kita mendapat tamu hormatan pimpinan cabang Muhammadiyah Cilacap. Matur nuwun, inilah Wanayasa yang dingin tapi luar biasa untuk Wanayasa. Yang kami hormati juga sesepuh kita Mbah Honib yang luar biasa, yang selalu memberikan petuah kepada saya. 17 desa yang luar biasa untuk Kecamatan Wanayasa ini. Yang kami hormati jamaah dari Wanayasa dan sekitarnya Karangkobar, kayak niki anak Karangkobar nggih. Matur nuwun rawuhe di Wanayasa nggih. Yang kami hormati juga Kepala MTS MBS Body School. Yang kami hormati ini beserta dengan jajarannya, dan dari SPPG dan seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dari Puskesmas, Bu Rebot, dari Korwil, tadi belum tak sambut, matur nuwun Bu Korwil. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat. Hari ini kita bisa, walaupun suasananya hujan, alhamdulillah bisa kita menepi sampai gini ada tempat-tempat yang jarene Pak Wahyudin tadi, alhamdulillah walaupun hujan, alhamdulillah menepi ke samping-samping dan ora pada masuk angin. Karena sekarang ada penyakit baru yaitu influenza A jarene sekarang ada influenza A yang kayak kena Covid itu jadi pada menepi lah ini akeh banget penyakitnya saniki Hari ini kita bisa melaksanakan bersilaturahmi di halaman MBS Kecamatan Wanayasa. Hari ini kita melaksanakan pengajian rutin Ahad Wage dan juga nanti akan launching SPPG di Kecamatan Wanayasa, yaitu di MBS. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali jajaran dari Muhammadiyah. Alhamdulillah untuk Kecamatan Wanayasa nanti insya Allahnya dapur untuk pemenuhan gizi ada sekitar 5 insya Allahnya Mas Dayat 5 untuk 11.300 11.300 nanti dengan ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Jadi nanti yang kita harapkan ini nanti akan menjadikan kemakmuran untuk masyarakat Wanayasa. Jadi mengko wis ora nanamaning sing ceritane lah sayuran murah kayak gitu nggih. Jadi nek panen insyaallah-nya nanti masuk dalam dapur umum. Insyaallah-nya nanti harga-harga akan terkendali. Nah, kita akan mengembalikan kita itu dulu. Sementara ini mungkin pasokan beras nanti mungkin dari Bulog, dari kota, karena di kita masih untuk area sentra-sentra yang ada di Pandansari, Karangtengah, Bantar, Swidak yang dulu itu beras di sana itu unggulan. Lah ini sudah saya coba menggerakkan ke masyarakat untuk pada nandur maning pari sing selama ini jarene mien pari atau nandur pari lah ora nanargane jadi pada ganti salak. Nah ini makanya ini sudah mulai saya kembalikan ke masyarakat, ke petani-petani untuk mengembalikan lagi. Kita itu punya Barito Pandansari yang luar biasa, dulu itu menjadi ikon. Barito Karangtengah, Barito Swidak, ini sudah saya kembalikan lagi ke petani-petani sing sulite nang endi. Ayo pada bedah bareng. Terkait dengan pupuk, ayo kita nanti lewat Koperasi Merah Putih, karena Presiden Prabowo nanti lewat Koperasi Merah Putih terkait dengan pupuk bersubsidi nanti juga akan lewat koperasi. Jadi insya Allahnya nanti apa yang ada di Kecamatan Wanayasa yaitu nanti untuk dapur umumnya nanti pasokan dari Kecamatan Wanayasa. Jadi orang mawa disupleskan Banjar, disupleskan Karobar. Tapi kita ini lagi mengembangkan kembali biar apa? Biar semuanya itu perputaran uangnya itu hanya di Kecamatan Wanayasa, tidak keluar tapi di Wanayasa, nggih. Jadi saya nyontolong, ayo warga Kecamatan Wanayasa dengan adanya dapur ini luar biasa sekali manfaatnya. Jadi jangan melihat yang ada di televisi, banyak yang keracunan, kue bisa juga hoak, nggih. Nah, nggih. Jadi itu monggo kita bareng-bareng nyengkoyong. Nek ora disengkoyong karo kita kabeh ya sapa maning, nggih kan?
Masa hanya dari koordinator Mas Dayat dari SPPG saja selaku itu, ya ayo masyarakat Kecamatan Wanayasa harus mendukung karena ini program yang luar biasa dari pemerintah. Nah itu, oke. Selanjutnya Ibu akan mengingatkan kembali putra-putri ini panjenengan, oke. Alhamdulillah ada yang masuk di sini di MBS dengan kita itu boarding school, jadi anak itu sambil mondok karena ada beberapa yang harus kita perhatikan, nyontolong sing kagungan putra-putri. Sekarang putra-putri ini jenengan dengan adanya HP, dengan adanya HP yang tidak bijak menggunakan ini sangat berbahaya sekali, Jadi nek sore nek wis pada ngaso, ayo kita mulai berkomunikasi karo putra-putri jenengan. Jadi aja ngasih mengko pada saat wis sore karena wis kesel pada selonjor mecet HP dewek-dewek, sing siji ndeleng konten sing ora genah, sing siji lagi ndeleng iki nyong arep COD apa ya. Nah ini karena kita sebetulnya kurang komunikasi sehingga anak-anak kita itu curhatannya itu dengan orang lain. Nah ini yang kita keliru, curhatan itu harus dengan orang tua, jangan sampai curhatan itu dengan orang lain. Yang akibatnya mangke dados putra-putri jenengan itu jadi nanti jadi akhirnya hal-hal yang tidak baik itu karena nopo lingkungan sangat mempengaruhi, kumpule karo bocah-bocah sing ora genah ya kok putra-putri ini dadi ora genah, mulane kumpulah dengan orang-orang yang baik, kumpullah dengan orang-orang yang sukses. Insya Allahnya pasti nanti akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi saya mohon putra-putri jenengan sing urung disapa angger sore, mau pelajarane apa, mau dolane karo sapa, ini mulai tiap sore ditanyakan, untuk membangun komunikasi yang baik karo putra-putri ini jenengan, Nah ini selanjutnya bahaya sekarang terkait dengan narkoba yang luar biasa, peredaran hanya seharga 5.000 10.000 yang luar biasa, Saya mohon tolong diperhatikan anak-anak kita, anak-anak kita hanya 5.000 10.000. Nah lewat COD ini luar biasa, Jadi sekarang tidak lewat toko-toko di mana, tapi lewat COD. Nah ini sangat berbahaya. Panjenengan orang ngerti tempatnya, tapi kita lewat HP. Mulane saya nyuntulung benar-benar karena apa? Menuju generasi Indonesia Emas tahun 45. Kita harus persiapkan anak-anak kita, anak-anak kita harus benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai di tahun 2045 generasi emas tidak terwujud. Itu salah satunya yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan, dan saya mohon 7 kebiasaan anak Indonesia hebat saya nyuntulung bagi putra-putri jenengan yang masih bersekolah untuk dilaksanakan dan diawasi oleh orang tua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mumpung saya ketemu dengan jamaah Muhammadiyah yang luar biasa, makanya saya sampaikan hal-hal yang penting yang harus dipangertosi oleh Bapak Ibu semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya jalan kudanan. Acara kelima,
Acara inti pengajian atau pimpinan cabang Muhammadiyah Wanayasa yang akan disampaikan oleh ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara kepada Ustaz Dr. Andes Haji Sobri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu niki teng wege wonten kursi wonten meja kadose kan nggih dijagongi niku nggih. Nggih nyun ngapunten nggih kalih jegong nggih. Kameranya enggak ini. Nggih niki segi setting badhe difoto. Hamdan wa syukran lillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ala imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Salatan wa salaman ala Rasulillah alladzi arsalahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Ibu Camat Wanayasa yang tadi sudah menyampaikan pesan-pesannya kepada jamaah beserta Forkom Pimcam Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek Wanayasa. Yang kami hormati sesepuh Muhammadiyah yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan, tidak pernah absen, bahkan mungkin hadirnya lebih awal daripada jamaahnya. Yang kami hormati rekan pimpinan daerah Muhammadiyah Pak Wahyudin niku sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara yang tadi sudah menyampaikan sambutannya atas nama Mudir Ma'had MBS. Menyertai kami lembaga pengembangan Pondok Muhammadiyah Pak Saifuddin Zuhri ya, SPD MPD yang mudah-mudahan selalu sehat, tambah fit. Yang kami hormati ada Korda SPPG Muhammadiyah Pak Purnomo Sugino Purnomo. Tadi kelihatan di timur itu. Ya, semangat terus Pak Purnomo. Ya. Dia yang mengkoordinir, tidak pernah lepas, setiap sampai malam dia selalu memantau SPPG Muhammadiyah. Yang kita ada 6 SPPG. Yang pertama adalah di sini di MBS Wanayasa, yang kedua adalah di Pusdamut Banjarnegara, yang ketiga di Pandanarum, yang keempat di Pengit, kelima di Susukan, yang keenam Merten, ya. Yang keenam di Merten. Ada 6 Muhammadiyah mendirikan MBS
MBK, keliru dengan MBS, MBK. Nah, itu program presiden MBK, satuannya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Ya. Ya. Alhamdulillah ini terus memantau terus dan memotivasi terus. Yang tidak laporan terus dikejar terus, ayo cepat laporan. Itu semangat, alhamdulillah. Juga ini menyertai kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah juga yang membidangi ekonomi. Ya, ini bagiannya juga untuk SPPG ini bagian dari ekonomi, Pak Gunawan. Ya, alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Cabang Muhammadiyah Wanayasa Pak Rahmani SPD beserta rekan pimpinan cabang, beserta juga ada cabang Karangkobar, Pejawaran, Kalibening, Pandanarum, sekitar Wanayasa. Terima kasih. Yang kami hormati tidak lupa juga dari pimpinan cabang Aisyah Wanayasa, mungkin juga pimpinan cabang Aisyah sekitar Wanayasa. Yang kami hormati, oh ini lupa ini Pak Sodikin ini, ya, anggota DPR dari DPR hadir menyertai kita. Terima kasih Pak Sodikin. Ya. Tidak kami sebut satu persatu, mohon maaf tadi tidak mengurangi kehormatan. Yang kami hormati juga tamu dari Cilacap Utara, Ciput. Ya, ini dekat dengan Nusa Kambangan. Ya, monggo besok kapan-kapan kita plesir ke Nusa Kambangan, mampir ke Cilacap Utara ini, ya, insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan pesan, kami akan menyampaikan pantun. Siki kan zamane pantun, nggak apa-apa kita bacakan pantun. Ada 3 pantun. Yang pertama adalah untuk harapan kita. Yang kedua nanti untuk jamaah. Yang ketiga untuk SPPG Wanayasa ini. Yang pertama untuk harapan kita. Ba'da subuh mentari cerah. Kalau mau cerah pagi-pagi, walaupun sekarang sudah hujan. Pak Tani sudah turun ke sawah. Dapur SPPG Muhammadiyah semoga selalu membawa berkah. Amin. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Camat berkahnya menghidupkan ekonomi sekitar, insya Allah. Di Wanayasa ada 5 SPPG. Kalau satu SPPG sehari setengah ton, karena melayani 3.000 penerima manfaat, mungkin bisa setengah ton. Kalau 5 itu bisa 2,5 ton sehari. Siap nandur padi Bapak Ibu? Ya, itu. Tengriki buat nonton pari, nontonnya sayur, tapi siap memasok sayur nanti lewat koperasi nih, koperasi yang sudah dibentuk Maka harapan ini mensejahterakan, bukan hanya mensejahterakan untuk penerima manfaat saja, tapi ekonomi di Wanayasa mudah-mudahan semakin sejahtera para tani di Wanayasa ini. Ya. Juga dari itu baru berasnya tadi 2,5 ton sehari mungkin. Bisa mungkin sayurnya berapa ton sehari. Belum nanti gulanya. Nah, sekarang untuk para petani salak mulai nandur aren. Nah, begitu. Selingi dengan aren. Karena itu ada penghasilan yang insya Allah itu ke depan itu akan memberi punya nilai yang tinggi. Yang aren itu. Nanti bibitnya bisa tanya itu Majelis Ekonomi Pak Gunawan, bibit aren yang bagus yang mana itu, selingi aren monggo. Nanti untuk memenuhi gula kita, kalau perlu membuat gula semut yang sudah ekspor, ya itu selingi monggo untuk petani salak, selingi itu tidak dibabat semuanya, tapi selingi itu insya Allah stabil. Kalau gula harganya stabil, tapi kalau salak
nek mangsan mangga, wah itu turun. Tapi ya nek agi terang naik, tapi salake langka. Ngaten nggih? Para itu. Nanti insya Allah ini stabil. Ketika apalagi Wanayasa itu adalah penghasil gula aren. Monggo, insya Allah sudah banyak pengalaman bagaimana mengambil nira dari aren tersebut, insya Allah ya. Itu belum yang lain-lainnya. Maka ini insya Allah SPBG ini akan memberi berkah kepada kita semuanya, insya Allah. Dan juga berkah kepada MBS. Tadi sudah siap untuk nyerutang utangnya yang insya Allah mudah-mudahan dengan adanya dapur ini bisa lunas lah untuk tahun berapa ya Pak? Tahun ini ya, mudah-mudahan bisa lunas untuk utang-utangnya. Memang ya bukan hanya MBS saja, pimpinan daerah juga punya utang. Jadi ketonnya tak gagah-gagah tapi utangnya akeh. Kadang-kadang ketelat nek mangsane di napa ditagih mandan ketelat niku kadang-kadang nggih. Tapi kita berusaha. Karena hutang itu adalah tanggung jawab, hutang itu harus dibayar. Allah Rasul menyampaikan sapa wong sing utang niat bayar, niat orang nyerutang, Allah harap gawe. Itu tapi kalau hutang adalah niat untuk secepatnya bisa melunasi, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah itulah. Yang kedua, ini untuk jamaah semuanya. Muhammadiyah bermilad yang ke-113. Melaju bergerak semakin dewasa. Jamaah Muhammadiyah di Wanayasa siap dukung dengan gagah perkasa. Dukung apa? MBG dan lain-lainnya. Dia siap dukung Muhammadiyah dengan gagah perkasa. Insya Allah akan siap mendukung, akan siap memasak, akan siap ayo bersama-sama. Yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman kita, investornya berapa, ya, utangnya berapa, bahkan ada orang yang nawani utang. Itu kan hebat ya. Berapapun silahkan, mau utang berapa, kari sing utang bisa nyerutang apa ora itu. Ya, maka ini tapi semuanya insya Allah di Wanayasa itu akan mendukung semuanya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ini yang ketiga, yang terakhir ya, bukan terakhir pidatonya nanti terakhir pantunnya ya. Kita berpantun, yang penting tidak nyetun. Nyetun siapa? Nyetun itu Gen Z yang ngerti ini bahasa nyetun. Nyetun itu adat udut, ngertos adat udut? Pahpoh. Itu nyetun itu bahasa Gen Z ini. Kita berpantun, tapi yang penting tidak nyetun. Apalagi nyetun tadi yang disampaikan oleh Bu Camat ya. Ada anak-anak kita yang bahkan beli lewat COD untuk nyetun. itu berbahaya. Maka sebagaimana yang dipesankan, monggo Bapak Ibu untuk waspada terhadap anak-anaknya ya. Kemudian yang ketiga ini, ahad lagi warga berbondong-bondong ngaji ya. Tadi sudah berbondong dari pagi, sudah ngaji. Onten ingkang kepeksa ngajine mboten nggih ya, pola mabur niki. Walaupun matahari malah bersembunyi, dapur Muhammadiyah harus banyak inovasi. Ya, ini dapur Muhammadiyah harus banyak inovasi. Nanti ketua SPPG-nya yang insya Allah akan dimulai tanggal berapa? 27 ya. 27 Oktober nanti akan dimulai. Dapur Muhammadiyah harus banyak inovasi. Karena yang menerima mungkin bukan hanya orang dewasa, bukan SLTA, mungkin juga anak-anak. Bocah-bocah kowe senengin apa nggih? Sing disenengi bocah-bocah biasanya es krim nggih. Nah, itu mungkin bisa sayur nanti, dari sayuran, dari nasi di blender, mungkin bisa buat es krim untuk anak-anak. Wah, bergizi tapi juga
menyenangkan kan begitu. Atau yang lainnya, bagaimana membuat makanan-makanan itu yang bisa disenangi anak. Sosis, ya, sosis kan bocah-bocah seneng. Bagaimana membuat sosis tadi bahannya dari nanti sudah ada ahli gizinya. Bagaimana membuat itu bergizi, nah, tapi sehat dan menyenangkan anak-anak. Maka tadi dapur Muhammadiyah harus banyak inovasi agar para penerima semakin energik, semakin sehat, kuat dan energi karena lahap untuk memakannya. Itu Bapak Ibu, itu 3 pantun yang mengawali untuk pengajian pada pagi siang hari ini. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah. Alhamdulillah, kita alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah itu dalam segala kondisi apapun kita selalu memuji, terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau turunkan hujan jadi tidak panas, tandurane subur, panene melimpah, berkah. Ketika kita menyampaikan alhamdulillah, karena dengan syukur itu insya Allah Allah menjanjikan la azidannakum, temen arep tok tambah, saya tambah dengan keberkahan. Maka alhamdulillah ala kulli hal, diberi hujan alhamdulillah walaupun sedang dalam bersama-sama untuk mengaji, untuk bersama-sama kita mencari ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, kami yakin semuanya itu adalah datang dengan ikhlas, tidak terpaksa. Ada yang terpaksa datang ke sini? Boten, alhamdulillah. Itulah niat ikhlas untuk kita bersama-sama mencari ilmu. Insya Allah Allah akan membuka hati kita. Bapak Ibu, kita bermuhammadiyah. Kita bermuhammadiyah itu merupakan gerakan. Jadi bergerak terus. Yang sudah apalagi para pimpinan, bukan para pimpinan yang bergerak, tapi semuanya harus bergerak, maka kita sebut adalah gerakan. Gerakan apa? Gerakan dakwah. Dakwah itu mengajak. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang menginspirasi Pak Dahlan untuk mendirikan persyarikatan ini, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu golongan, satu persyarikatan yang selalu menyampaikan, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah melaksanakan yang ma'ruf, yang baik-baik, dan mencegah yang tidak baik. Itu perintah kepada kita, kepada semuanya, untuk kita ada satu kelompok yang terus-menerus melakukan dakwah itu, yad'u. Maka di sini memakai fi'il mudhari, artinya sekarang dan terus-menerus. Ya, itu adalah, maka kita selalu mengajak. Maka kita yakin bahwa persyarikatan ini adalah persyarikatan yang akan memberi manfaat, akan memberi dampak kebaikan kepada kita semuanya, insya Allah. Gerakan itu harus digerakkan, Bapak Ibu. Siapa yang menggerakkan? Ayo, apa hanya pimpinan? Yang menggerakkan kita semuanya. Maka semuanya bergerak untuk mengemban misi tersebut, untuk menggerakkan persyarikatan tersebut. Karena ini adalah gerakan ya, yang mengemban, yang menggerakkan harus yakin benar. Amanar rasulu bima unzila ilahi. Rasul menggerakkan umat karena yakin, amanah, yakin. Amanar rasul, yakin. Rasul itu yakin dengan apa yang diturunkan kepadanya. Maka Rasul menggerakkan itu, menyampaikan dakwahnya. Kita juga masing-masing harus yakin bahwa gerakan kita adalah gerakan yang benar. Gerakan kita adalah gerakan yang akan memberi manfaat
gerakan kita adalah gerakan yang akan memberi kebaikan. Dari mana kita yakin? Gerakan kita adalah kita berdakwah, mendakwahkan, menyampaikan sesuatu yang benar. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa misi kami adalah misi yang benar. Di antaranya Muhammadiyah adalah tadi mengajak terus. Yang diajak adalah apa? Yad'una ilal khair, mengajak kepada yang baik. Atau ada yang mengartikan khair itu adalah agama Islam. Maka mengajak kepada agama Islam kita. Mengajak kepada Islam, kita yakin agama Islam yang kita gerakkan adalah agama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, itulah yang kita gerakkan, yang kita sampaikan. Sasarannya kepada siapa? Kepada semua umat, kepada orang per orang. Ketika kepada orang per orang itu dengan cara yang sudah masuk, yang sudah bersama kita adalah untuk tajdid, untuk memurnikan, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada mereka yang belum bersama kita, kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan yang baik dari ajaran Islam itu. Ini loh, ayo kita sampaikan bahwa ajaran Islam itu ajaran yang mengajak kepada sesuatu yang baik, mengajak amal soleh. Tadi juga sebelum acara sudah beredar infak, kotak infak. Untuk ingkang kepaksa memberikan infaknya, ikhlas nggih? Ikhlas insyaallah. Itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajak umatnya, diantaranya tadi infak terus menerus. Karena apa? Infak itu hakikatnya adalah membuka pahala untuk diri kita sendiri. Infak itu akan membersihkan harta kita. Sedekah, infak akan membersihkan harta kita. Infak, sedekah itu akan mensucikan, membersihkan hati kita. Bukan harta kita saja, tapi hati kita akan dibersihkan dengan infak, dengan sedekah. Maka yakin bahwa hati ini akan dibersihkan oleh Allah. Tandanya apa? Orang yang mau memberikan infaknya berarti adalah dia tidak tergantung, tidak kata bahasa Jawanya, ora kumantil kantil karo harta. Jadi harta itu tidak dimasukkan ke hati, tapi hanya dimasukkan ke saku. Nek sudah bumaring ati angel metune iman-iman ya. Maka kalau sudah masuk ke hati ini diancam oleh Allah. Ancamannya napa? Wonten surat napa niku? Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumayah. Cilaka, wail likulli humazah, untuk tiap-tiap orang yang yang mendolimi, orang yang menyakiti, orang yang memperkusi, senang membuat sakit orang lain dengan tangan kita, dengan kaki kita. Lumazah, senang membuat sakit dengan lisannya, dengan perbuatan, dengan celaka. Siapa itu? Alladzi jama'a malan wa addada. Alladzi jama'a, carane Mbah Hanif yaiku wong-wong sing ngumpul-ngumpulna ya. Wong-wong sing ngumpul-ngumpulna malan bandane wa addadah, lan terus ngitung-ngitung terus, iman-iman metu, iman-iman sedekah, iman-iman nulungi orang lain. Itu alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu dheweke napa Pak Hanif? Nyono ngira. Dheweke nyono, dheweke ngira annamalahu
Saktuhune bandane mau akhlada Arab ngekalakan, mengekalkan. Apa mengekal sih bahasa Jawane apa? Nglanggengaken. Dengan harta dirinya akan langgeng, jabatane ora akan hilang. Mungkin juga jadi dan ramile ora bakal diganti dengan harta itu. Engko sing arep mindah tok wae. Umpamane. Ya itu akhladah Arab mengekalkan. Umure Arab dawa dengan harta. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla oleh Allah disebut kalla ojo mengkono aja kaya kue kalla layum badanna kue harus diuncalaken harus di apa kue diuncalaken layum badana fil khutamah teng neraka khutamah. Itulah gambaran ketika harta itu sudah dimasukkan ke hati. Tapi insya Allah warga Muhammadiyah tidak begitu. Entrengan warga Muhammadiyah kue nyah nyoh. Butuh apa Pak Wahyudin? Wah butuh iki nyah. Butuh apa maning nyoh. Itu kan begitu. Itu warga Muhammadiyah ternyata 1,2 miliar ke. 1,2 miliar dalam waktu sebulan. Sebulan bisa terpenuhi. Sebulan sampai kayak merah bulan melanggar waktunya kalau diberi waktu 45 hari tapi ese gonjang ganjing apa enggak? Urung mantep temenan. Tapi setelah tahu Pak, terutama Pak itu Purnomo itu yang terus mengpressure tahu, wah terus semangat insyaallah. Terbentuklah 6 tadi SPBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang insya Allah ketika ini berjalan, insya Allah generasi kita, generasi muda kita akan terpenuhi. Mudah-mudahan sekian tahun ke depan tidak ada stunting lagi di Banjarnegara karena terpenuhi dengan gizi. Ya, tidak ada stunting. Ibu-ibu yang hamil nanti peranan ranting. Carane gubernur Jawa Tengah mbiyen sing mbiyen itu nginceng wong meteng. Nggih, diinceng mana yang hamil, mana yang punya balita, mana itu dilaporkan nanti. Nah, nanti bagaimana caranya nanti akan diatur kemudian, mudah-mudahan sehingga nanti semuanya akan penerima manfaat, semua akan mendapatkan hak-hak mereka. Ini adalah hak untuk mereka karena ini program dari pemerintah dan ini diberikan kepada para penerima manfaat. Inilah Muhammadiyah, insyaallah endangan, insyaallah semuanya bergerak. Dari bukan hanya pimpinan saja yang bergerak. Ketika hanya pimpinan yang bergerak itu sulit. Tapi ketika pimpinan tidak memotivasi warganya juga nanti akan tidak berjalan. Maka ranting itu penting, karena basis Muhammadiyah, kekuatan Muhammadiyah itu bukan di pimpinan pusat, bukan di pimpinan wilayah, bukan. Kekuatan Muhammadiyah bukan di kabupaten, bukan. Tapi kekuatan Muhammadiyah adalah di cabang dan ranting. Maka ada slogan, cabang ranting itu penting, cabang harus berkembang. Itu slogan LPCR, ya, harus berkembang. Ranting apa? Karena dari rantinglah kekuatan Muhammadiyah ini. Termasuk saya, walaupun saya diamanai ketua pimpinan daerah, tapi saya juga warga ranting. Itu dengan Pak Busono setiap malam Rebo, ya, setiap malam Rebo awal itu ikut rapat ketua pimpinan daerah Muhammadiyah, tapi juga warga ranting Krandegan. Apa kewajiban saya penuhi yang ada di ranting. Apa itu? Tapi kan saya cokan gumun jane kalau wong Muhammadiyah diundang teka padahal harus dijaluki duit. Pada teka, pada seneng. Orang pada susah, lah yang tidak. Datang dengan gembira,
padahal mau dimintai uang tadi. Ada tadi Pak Rohmani sudah nagih ini, nagih dana untuk Milad Muhammadiyah yang kuponnya sudah diedarkan ke ranting-ranting, sudah ditagih. Tapi ya datang dengan senyum, dengan senang, itulah Muhammadiyah. Insya Allah maka Muhammadiyah insya Allah akan bermanfaat. Semakin semangat, insya Allah akan semakin maju. Maka ranting, ayo semangat untuk bergerak. Bagaimana cara bergerak? Laksanakan program-program yang ada di Muhammadiyah. Ketentuannya, ranting itu harus ada pengajian minimal 1 pekan 1 kali. Sampun niki? Sampun nggih? Alhamdulillah. Ranting harus ada rapat pimpinan ranting 1 pekan sekali. Sampun? Nah pimpinannya niki sing kadang-kadang ada itu ketentuannya, jadi dari ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat itu ada ketentuan rapat 1 pekan sekali. Senajan walaupun nek diundang kowe ya cokan ora lengkap nggih. Nek rapat cokan napa rapat lengkap terus Pak Rohmani? Mboten. Nang daerah lengkape dong rapat kedua kayane. Ya sekarang ya tetap ya. Tapi itu semuanya kewajiban kita. Karena kita sudah apa ya? Sudah berbaiat, sudah berjanji, diamanai oleh umat, maka kewajibannya kita lakukan. Kita laksanakan kewajiban karena itu adalah amanah umat, yaitu paling tidak ranting punya amal usaha santunan kepada masyarakat, yaitu itu juga harus dipenuhi. Apa? Amalan juga pelayanan kepada masyarakat. Insya Allah mobil layanan yang paling banyak adalah dari Wanayasa ini untuk layanan umat. Ya, tepuk tangan untuk Wanayasa ini. Paling banyak mobil layanan umat ini adalah dari Wanayasa. Kemudian yang perlu dilakukan, yang perlu diadakan untuk warga dari ranting, ya, ada layanan pemulasaraan jenazah. Jadi Muhammadiyah orang ngurusi wong urip tok, tapi juga orang mati kita urusi, ya. Orang ngurusi urip, tapi orang urip tok urip diurusi. Dari pendidikan ada sekolah MBS, insya Allah tahun depan tahun akademik depan sudah membuka untuk tingkat SLTA kerjasama dengan SMK. Itulah pentingnya berorganisasi, gampang untuk melaksanakan kerjasama koordinasi, ya. Yang sudah di Wonodadi kerjasama dengan SMA Muhammadiyah, di Pingit juga Pingit Merden sudah kerjasama dengan SMA Muhammadiyah. Sekarang yang di Wonoyoso kerjasama dengan SMK Muhammadiyah Karangkobar. Nanti insya Allah akan dipertahankan akreditasinya, ya. Ini dari SMK Muhammadiyah Karangkobar. Ketika itu sudah membuat cabang-cabang, terutama adalah di MBS Wanayasa ini. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah gerakan kita. Tadi untuk merawat orang mati ini ranting harus punya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi. Dulu pernah terjadi di satu daerah yang meninggal ibu, sing ngedusi bapak-bapak. Nah itu, yang meninggal ibu yang ngedusi bapak-bapak, itu terjadi di suatu daerah di kecamatan di Banjarnegara. Maka sekarang ketika ranting itu sudah punya grup atau layanan untuk merawat orang yang meninggal, insya Allah tidak akan terjadi lagi. Laki-laki ya dimandikan oleh laki-laki, perempuan ya dimandikan oleh perempuan ini. Maka ini sangat penting untuk nanti ranting yang kemudian tadi untuk pengajian, monggo pengajian sepekan sekali dilaksanakan. Jangan lupa juga untuk pengajian materi-materi Muhammadiyah, insya Allah tidak kurang materi yang diberikan untuk pengajian
di Muhammadiyah ada kitab kuning. Nate buka kitab kuning Muhammadiyah. Darah nggih. Nah, kitab kuning HPT. Ya, niku kitab kuning Muhammadiyah nggih. Ya. Ada HPT 1, HPT 2, HPT 3. Niku kitab-kitab kuning. Ada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, ada MKCH Matan Keyakinan dan Cita-cita. Itu kitab-kitab kuning kita untuk menguatkan ideologi Muhammadiyah. Yang menggerakkan yang ideologinya mestinya yang Muhammadiyah benar, sehingga ketika itu dibuka yang menyampaikan juga paham tentang ideologi Muhammadiyah tidak akan terjadi. Ustadz yang menyampaikan malah tidak tahu ideologi Muhammadiyah, sehingga jauh dari apa yang diyakini oleh Muhammadiyah. Maka itu kitab-kitab kuning kita itu ada juga tanya jawab, ya, tanya jawab fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sampun maos, nanti maos. Nah, sampun nggih pinten jilid? Nah, sekarang sudah sampai jilid ke-9. Yeah. Sudah sampai jilid ke-1. Materi-materi kita juga selain juga yang tidak lepas, yang tidak pernah ketinggalan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu materi pengajian kita. Alhamdulillah, insyaallah ketika setiap pekan kita pelajari sedikit-sedikit, insyaallah kita akan semakin kuat, semakin kita yakin bahwa yang kita perjuangkan, Islam yang kita perjuangkan adalah Islam yang insya Allah akan menyelamatkan kita. Sehingga Muhammadiyah dengan berani menyampaikan pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, dengan ini maka Persyarikatan Muhammadiyah akan menghantarkan pemeluknya ke depan pintu gerbang Jannatun Naim. Itu dengan beraninya Muhammad. Saya kira itu satu-satunya organisasi yang berani menyatakan begitu. Dengan Muhammadiyah insya Allah akan mengantarkan warganya ke pintu gerbang Jannatun Naim. Ini Muhammadiyah yakin menyampaikan itu pada akhir alinea pada pembukaan Anggaran Dasar Muhammadiyah. Maka ini dengan ini ya, keyakinan itu dengan mengantarkan ke pintu gerbang Jannatun Naim, surga yang penuh nikmat. Ini bagaimana kita tinggal masuknya itu tergantung kita masing-masing. Kita bergerak dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau kita berorganisasi itu sekepenake. Maka dalam berorganisasi harus ada greget, harus ada semangat untuk menggerakkan kita, ya. Apalagi pimpinan yang anggota saja harus begitu. Ketika diundang untuk pengajian, saya harus berangkat. Ada keyakinan nek nyong ora mangkat, kabeh mengatakan nyong ora mangkat, engko sapa sing mangkat. Ada di dalam hati itu. Rapat juga, rapat berangkat. Apalagi rapatnya mungkin sudah ditentukan. Ini persyarikatan umpamanya pimpinan daerah atau cabang Wanayasa rapat setiap hari apa Pak Rohmani? Ya? Sabtu manis. Oh, baru bukan sepekan sekali. Umpamanya Sabtu, ya. Nanti kan ini kan baru manis, nanti tambah pahing pon bagi kliwon nggih. Jadi penuh nggih. Ini baru manis. Namanya tambah pahing pon bagi kliwon insyaallah. Karena apa? Kalau tidak pernah rapat, ya lama-lama akan kelalen, ya. Tidak, jarang rapatnya, ya jarang yang dilakukan. Insya Allah semakin banyak rapat, semakin banyak yang dilakukan. Muhammadiyah itu orang-orang sing golet gawean, orang-orang yang mencari pekerjaan, apa saja dilakoni. Oke, semua ya asal itu adalah baik. Oh iya ada lagi terus. Oh iya ini ada
kemarin baru yang pesantren, ada yang dari pesantren, ranting pesantren, wonten ngacung? Iya, yang kemarin diusulkan menjadi ranting unggulan nasional. Tapi alhamdulillah dereng masuk nggih. Tapi itu bukan berarti kalah. Nanti semangat lagi, terus dipacu lagi untuk semakin unggul. Ya. Ada juga Banjarnegara mengusulkan Masjid As-Siddiq kemarin juga belum masuk. Alhamdulillah, jadi masih berpacu lagi. Ayo, agar masjid itu makmur memakmurkan. Ranting juga itu semakin berkembang, nanti semakin penting untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Ayo terus dibina terus. Kemudian Kali Bening ya, Kali Bening tadi ada, Pak Sotikin ini dan teman-temannya ini. Kali Bening juga kita usulkan untuk menjadi cabang unggulan, tapi juga belum masuk. Mudah-mudahan ke depan nanti Kali Bening yang kita usulkan kemarin akan semakin memacu diri lagi. Dengan apa? Kriteria-kriteria yang harus dimiliki. Karena insya Allah untuk ranting itu ada 19 kriteria yang harus dimiliki. Untuk cabang ada 24 kriteria yang harus dimiliki. Itu semuanya adalah untuk memberdayakan persyarikatan ini, memberi manfaat kepada umat. Karena kita bergerak tadi bukan hanya pada pendidikan, bukan hanya pengajian, tapi semua aspek kehidupan kita rawat. Untuk masalah agama, masalah sosial, masalah budaya, masalah lingkungan, masalah ekonomi, masalah ibadah, semuanya ada dikerjakan oleh Muhammadiyah. Semua aspek termasuk politik juga. Jangan dikatakan Muhammadiyah tidak berpolitik. Muhammadiyah itu berpolitik. Politik Muhammadiyah itu adalah politik etis, ya. Bukan politik bukan politik jabatan, tapi Muhammadiyah adalah politik etis. Maka Muhammadiyah juga insya Allah akan mewarnai negeri ini. Ketika ada sesuatu yang tidak pas, maka kita menyampaikan kritik kita. Kritik bukan berarti benci, tapi kritik berarti adalah karena cinta. Karena insya Allah kritik Muhammadiyah adalah kritik yang membangun. Maka Muhammadiyah harus kritis dalam sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu selalu kritis, baik ke dalam maupun keluar, ya. Ke dalam kepada persyarikatan juga kritis. Untuk yang tidak pas kita ingatkan, untuk keluar juga begitu. Maka Muhammadiyah memakai juga, jangan dikatakan Muhammadiyah tidak berpolitik. Muhammadiyah berpolitik, tapi politiknya adalah dengan etika, dengan etis, ya, berpolitik etis. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka bermuhammadiyah kita, gerakan kita, mari kita gerakan dengan yang terutama adalah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu niat. Amal itu tergantung kepada niat. Ketika ikhlas, insyaallah inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis. Hadisnya cukup panjang. Nanti ketika hari kiamat ada 3 kelompok yang akan pertama-tama dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Yang pertama ada seorang yang jihad, perang, mati, menjadi syahid. Maka ketika dihadapan kepada Allah, kemudian disampaikan, kau mati kenapa? Saya syahid karena engkau ya Allah, ya. Karena membela engkau. Kemudian Allah menyampaikan, kamu bohong. Engkau mati berperang bukan karena aku, tapi karena dan diarani gagah, diarani hebat. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret dia ke neraka. Itu dia berjihad, dia berjuang, mati dalam perjuangan. Dikira dia adalah ikhlas karena Allah, dikira dia adalah, tapi ternyata ada titik-titik niat yang tidak ikhlas.
maka itu diseret oleh malaikat ke neraka. Yang kedua, ini yang pertama kali dihisab oleh Allah. Yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu pengetahuan, pintar, dan belajar Al-Quran, pintar, mahir bacaannya. Kemudian meninggal, ditanya oleh Allah, kau mien sinau jadi qori, pintar, terus gue ngapa pintermu? Saya mengajarkan ya Allah ilmu yang saya dapatkan, dan saya menyampaikan juga Al-Quran, mengajarkan karena engkau ya Allah. Terus Allah menyampaikan, ku goroh, ku kue mulang gendarani kue pinter, gen digerang adalah seorang qori. Ya, itu maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret dia ke neraka. Kemudian yang ketiga yang akan dihadapi nanti, yang pertama, seorang yang diberi karunia banyak harta, lapang hartanya, kemudian dia memberikan hartanya kepada orang lain, nyoh. Tapi ketika ditanya oleh Allah, kau biyen takwai harta akeh, takwai kelonggaran harta, nggo ngapa? Kula memberi infak kepada para pejuang ini, para mujahidin. Apa yang mereka butuhkan saya beri sangu, saya sangoni karena engkau ya Allah. Kok goroh jebule engkau ganti arani dermawan, ganti arani luman, ganti arani nyah jebule kowe niate ora karena aku, tapi karena orang-orang itu gen ngarani kowe seneng aweh, kowe dermawan, maka diseret dari Allah untuk dimasukkan ke neraka. Maka ikhlas ini adalah sangat penting untuk kita. Apapun yang kita lakukan dalam menggerakkan Muhammadiyah, dalam berjihad, dalam beramal, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya tanya, onten ingkang kepeksa tindak mriki, rawuh mriki? Boten, insyaallah ikhlas. Ya, itulah ikhlas insyaallah yang akan diterima, niat ikhlas itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikhlas, mari kita kriteria itu mari kita pelajari, ranting cabang kita laksanakan, insyaallah itu akan lebih menggerakkan lagi usaha kita bersama, gerakan kita bersama bermuhammadiyah. Untuk apa? Untuk memberi manfaat kepada kita semuanya dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah memberi motivasi kepada kita untuk terus bergerak lewat persyarikatan Muhammadiyah, karena yakin Muhammadiyah menyampaikan, berdakwah adalah menyampaikan kepada umat sesuatu yang benar, menyampaikan dakwah Islam adalah dakwah yang benar. Muhammadiyah bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang Islami, masyarakat yang bertauhid dengan sebenar-benarnya, masyarakat yang melaksanakan agama, melaksanakan ibadah dengan apa yang dituntutkan oleh Allah dan Rasul, masyarakat yang menampilkan akhlaknya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah ketika kita lakukan dan ikhlas mencari ridha Allah, insya Allah kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Ketika Anda menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan mengkokoh kuatkan tekad kalian. Insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6 penutup dan meresmikan SPBG MBS Wanasa. Dan sebelum itu kami selaku MC pamit undur diri. Jika ada salahnya itu datangnya dari kami sendiri, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada yang bertugas dipersilahkan. Iki wis kena dambah. Moga saking Cilacap. Nggih. Ah, nggih. Sadek Nusa Kambangan. Kali nyabrang truk. Mas Biti. Sehat. Alhamdulillah. Kemen liwat dingin. Walaupun gak liwat dingin men. Udah liwat metu ngendi.